Assalamualaikum, saya Weti Asri dan pertama akan dibahas adalah hukum takfili. Hukum takfili adalah hukum yang berisi tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan atau pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Dan di dalam hukum takfili ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah wajib. Wajib sendiri adalah amalan yang harus dikerjakan dan jika tidak dikerjakan akan mendapatkan hukuman atau dosa. Dan wajib sendiri dibagi atas beberapa tipe. Yang pertama berdasarkan waktu, ada muwasa, mudakoh atau dan juga shibain. Yang muwasa adalah waktu yang waktunya luas, wajib yang waktunya luas seperti sholat sendiri. Sholat hanya memerlukan beberapa menit tetapi waktunya panjang, bisa 2 jam, 3 jam seperti itu. Dan mudakoh, waktu yang ditentukan seperti kewajiban saat puasa Ramadan. Dan yang ketiga shibain, waktunya melapang tapi kewajibannya hanya sekali, sebenarnya seperti haji. Yang kedua berdasarkan jumlah pelakunya, ada wajib ain sama wajib kifayah. Wajib ain adalah kewajiban untuk setiap mukallaf, jadi setiap mukallaf punya kewajiban untuk menjalankannya. Sedangkan kifayah, jika sudah dijalankan oleh satu orang itu bisa gugur kewajibannya atau tanggung jawabnya, dan juga tidak ada sama sekali yang melakukan maka semuanya akan berdosa seperti menyolati jenazah. Yang ketiga adalah berdasarkan ukuran, yaitu ada muhaddad dan gairu muhaddad. Muhaddad sendiri ada waktunya terbatas, sedangkan gairu muhaddad tidak terbatas. Seperti kalau yang terbatas seperti pembayaran zakat karena sudah ditentukan. Kalau tidak terbatas seperti melakukan nazar itu tidak ditentukan kapannya. Dan yang macam kedua dari hukum takfil adalah sunnah. Sunnah ini amalan yang bisa dikerjakan, yang bila dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah sendiri ada muakat dan gairu muakat. Muakat sendiri contohnya seperti sholat witir, dan gairu muakat seperti sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat duhur. Dan para ulama juga membagi sunnah menjadi 3, yaitu sunnah huda atau pelengkap kewajiban agama seperti azan sebelum sholat wajib, sunnah tambahan seperti ada makan dan minum yang seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan nafil yang ditetapkan sebagai tambahan atas fardu dan sunnah seperti sholat tahu. Dan yang ketiga dari hukum takfir adalah haram, yaitu amalan yang dilarang dengan tegas dan jika dikerjakan akan berdosa. Haram ada 2, yaitu haram yang tetap secara pasti atau khoti berdasarkan Al-Quran dan sunnah seperti itu, seperti contohnya membunuh tanpa alasan. Yang kedua adalah haram zoni dengan dugaan kuat berdasarkan kabar-kabar atau qiyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nabila dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan hukum taklifi yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah makruh. Secara bahasa, makruh berarti sesuatu yang dilarang. Jadi, amalan makruh adalah amalan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, namun apabila dilakukan itu tidak berdosa. Nah, pembagian amalan makruh ini ada 2, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Apa perbedaannya? Yang makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, namun dalil yang melarangnya bersifat tidak pasti atau zahni. Contohnya adalah sabda Nabi mengenai larangan untuk meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, dan juga larangan untuk membeli barang yang sedang dalam tawaran orang lain. Nah, selanjutnya adalah makruh tanzih. Yang dimaksud makruh tanzih adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan, namun jika sangat butuh tetap dibenarkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukumnya makruh tanzih apabila kita sedang dalam peperangan, di tengah peperangan, dan kita memakan daging kuda atau minum susu kuda.
Pada dasarnya, makan daging kuda dan minum susu kuda adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Namun karena sedang dalam keadaan genting, hal itu makruh untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah mubah. Mubah berarti sesuatu yang diperbolehkan. Nah, sesuatu yang diperbolehkan ini tidak ada hubungannya dengan dosa dan atau pahala. Sesuatu yang diberi pilihan oleh syariah apakah seseorang mukhalaf akan melakukan atau tidak melakukannya. Nah, mubah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan, seperti makan dan minum. Karena kita wajib makan dan minum, bukan sesuatu yang kita bisa pilih untuk tidak lakukan. Selanjutnya adalah sesuatu yang baru dianggap mubah hukumnya bila mana dilakukan sesekali, tapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Contohnya adalah mendengarkan musik dan bermain. Kita boleh melakukan kegiatan tersebut, mendengarkan musik dan bermain, tapi apabila kita menghabiskan waktu kita melakukan kegiatan tersebut, maka hukum kegiatan tersebut adalah tidak boleh. Yang selanjutnya adalah sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula. Contohnya adalah membeli sesuatu untuk kesenangan saja. Nah, yang selanjutnya adalah hukum wadi. Hukum ini artinya adalah hukum yang memiliki tujuan untuk menjadikan sesuatu hal menjadi sebab atau menjadikan syarat atau penghalang atas adanya suatu hukum. Yang pertama, macam-macam hukum wadi. Yang pertama adalah sebab. Sebab berarti suatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum dan tidak adanya sebagai tanda tidak adanya hukum. Sebab itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sebab yang merupakan perbuatan mukhalaf dan berada di luar kemampuannya. Dan yang kedua adalah sebab yang merupakan perbuatan mukhalaf dan dalam batas kemampuannya. Contohnya, yang pertama, contoh untuk sebab yang bukan merupakan perbuatan mukhalaf dan berada di luar kemampuannya. Contohnya adalah tergelincirnya matahari ke barat sebagai sebab atau alasan masuk salat zuhur. Itu merupakan sesuatu yang dilakukan mu'alaf tapi berada di luar kemampuannya. Yang selanjutnya adalah sebab yang merupakan perbuatan mukhalaf dan dalam batas kemampuannya. Contohnya adalah diperbolehkannya buka puasa pada siang hari apabila dengan sebab seseorang sedang dalam perjalanan, karena hal tersebut merupakan kemampuan dari seseorang untuk memilih melakukan perjalanan. Nah, yang selanjutnya adalah hukum syarat dan hukum mani yang akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Andriana. Saya berasal dari kelas TBIG semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fikih, yang mana dalam mata kuliah tersebut membahas tentang hukum dalam Islam. Dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu menjelaskan dalam hukum Islam itu ada 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Yang mana di dalam hukum taklifi itu ada 5, dibagi lagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, sedangkan yang hukum wadi itu ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Langsung saja. Di dalam hukum wadi itu ada beberapa macam. Yang pertama ya di situ menjelaskan tentang sebab dan juga syarat. Nah, yang sebab itu sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang syarat. Pengertian dari syarat menurut para ahli adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Contohnya seperti kehadiran 2 orang saksi menjadi syarat sahnya akad nikah. Namun, kedua saksi tersebut merupakan bagian dari akad nikah. Lalu, di dalam syarat dibagi menjadi beberapa subtopik lagi. Pembagian syarat menurut bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, syarat akli, syarat adil, dan syarat syar'i. Saya akan menjelaskan beberapa hal saja. Apa yang dimaksud dengan syarat adil ya? Adil yaitu berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku. Contohnya,
bersentuhnya api dengan barang yang mudah terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran. Lalu untuk syarat syar'i yaitu syarat yang berdasarkan penetapan syara. Contohnya yaitu sucinya badan menjadi syarat untuk sholat. Untuk syarat akli bisa dilihat di makalah atau di PPT. Lalu pembagian syarat lagi menurut hukumnya dibagi menjadi 2, yaitu syarat hukum taklifi dan syarat hukum wadi. Syarat hukum taklifi contohnya yaitu bersuci dan membersihkan pakaian merupakan syarat dari sholat. Lalu syarat hukum wadi contohnya yaitu seperti haul atau berlalunya tahun yang menjadi syarat bagi kewajiban zakat. Lalu selanjutnya yaitu syarat kembali pada hukum wadi dibagi menjadi 2. Yang pertama syarat syariah, yaitu syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah untuk terjadinya sebab atau musabab. Lalu yang kedua syarat ja'liyah, yaitu syarat yang diperbolehkan oleh syara. Contoh-contohnya ada di makalah, bisa kalian baca sendiri. Lalu selanjutnya yaitu mengenai mani. Apa sih yang dimaksud dengan mani? Mani secara etimologi itu artinya penghalang, sedangkan secara terminologi itu artinya sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau berfungsinya suatu sebab. Mani dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mani al-hukum dan mani al-sabab. Mani al-hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Contohnya, wanita yang haid itu tidak boleh sholat. Itu udah jelas ya, seorang wanita yang haid itu dilarang untuk sholat. Lalu mani al-sabab yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab tidak mempunyai akibat hukum. Contoh dari mani al-sabab bisa dilihat di makalah. Kurang lebihnya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dan salahnya karena saya masih proses belajar. Semoga bermanfaat kepada kalian semua yang menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.